Bandung yang berhasil menggelar juara untuk 3 musim secara beruntun. Juara dan dukungan juara BRI Super League 3 kali. Halo semua, selamat datang di video saya yang ini. Ini sebenarnya video ngasal. Ini buatnya tanpa skrip, tanpa rencana atau tanpa plan apapun. Jadi itu kayak lebih ke cerita, lebih ke mau sharing aja sih gimana sesuai thumbnail ya, sesuai judul dari video ini gitu. Perkenalan dulu, nama saya Muhammad Pasha Ibrahim. Saya bisa dipanggil Pasha atau Ibrahim, bebas kalian. Saya adalah siswa dari Fakultas Kedokteran dan juga lelaki yang sangat mencintai sepak bola. Ya, mencintai sepak bola. Mencintai sepak bola itu menurut saya adalah suatu hal yang laki-laki banget gitu. Kayak olahraga laki-laki yang paling banyak disukain kalau yang nggak basket itu ya pasti bola gitu. Dan itu tuh nggak terpatok di Indonesia aja, tapi di belahan-belahan negara lain juga kayaknya kayak gitu. Malah di Amerika juga kan, walaupun NBA-nya besar di sana, bolanya juga nggak kalah redup gitu. Oke, perkenalan awal tadi udah ya. Sekarang lebih mau ngebahas sih kenapa ngebuat video ini tentang Persib ini. So, Persib itu sendiri adalah tim yang gimana ya ceritanya ya, karena domisili saya juga di Jabar gitu kan. Saya tuh tinggal di daerah namanya itu Majalengka. Nah, di daerah Majalengka ini kalau ke sana itu ke Bandung nggak begitu jauh, kurang lebih 2 jam lah, 2 jam menggunakan motor ya. Tapi kalau naik mobil sih bisa 1,5 jam sih, cepet lewat tol kan. Nah, Persib itu menurut saya bukan cuma milik orang Bandung, tapi milik orang Sunda gitu. Jadi buat yang culture lu Sunda dari awal pasti bakal relate gitu. Kalau klub favorit yang lu dukung di Liga 1 tuh apa ya, pasti Persib gitu aja sih. Nah, saya sendiri kayaknya mau sharing ya. Kalau misalnya Persib itu kan cuma klub yang bukan cuma klub yang disukai oleh generasi-generasi seumuran saya, tapi generasi di atasnya lagi gitu. Dari mulai ayah saya itu berarti zamannya Robby Darwis dulu, ada lagi di atasnya ayah saya. Jadi ya Persib itu udah turun-menurun gitu, sehingga apalagi di desa yang emang kita kalau anak desa kecil main bola pagi-pagi atau maghrib gitu kan, malamnya nonton bola, nontonnya apa? Pasti Persib gitu kalau anak-anak sini. Karena apa ya? Karena domisili kita itu memungkinkan kita untuk mendukung Persib Bandung gitu sih. Oke, tadi bahas singkat sebentar sih. Sekarang kayak mau bahas tentang gila banget Persib. Kayak menjadi pendukung Persib itu nggak nyesel lah. Tiap lu lihat tim main pasti menang gitu. Terus keseruannya juga, euforianya juga gila banget. Itu tuh bikin bikin hidup gitu sepak bola. Sharing aja tentang kemarin Persib. Mulai dari tanggal 23 hari Sabtu. Tanggal 23 hari Sabtu itu sebenarnya pertandingan Persib melawan Jepara. Persib itu hanya butuh 1 poin. Ya, Persib itu hanya butuh 1 poin buat menangin BRI Liga Champion gitu. BRI Super League. Nah, karena Borneo sebelumnya itu juga udah tertahan imbang sama Jepara, sedangkan Persib itu udah menang lawan Makassar 2-1 ya. Terakhir itu yang masukin Julio Cesar yang gol heading, dan itu Tom Haye, my man. Oke, jadi karena sayangnya nggak kebagian tiket ya buat tanggal 23 buat nonton di GBLA, itu tuh bukan jadi suatu alasan lu membenci Persib gitu. Saya membuat inisiatif sama anak-anak itu, kita ngadain nobar. Nobarnya itu lokasinya di depan rumah, kebetulan rumah saya sebagai tempat rumahnya. Dan terima kasih juga orang-orang yang sudah berkontribusi di proyek nobar tersebut gitu ya, baik panitia, baik penonton. Gila, meledak banget, gak nyangka. Gak nyangka lah, itu ada, dihitung sih bisa 200 orang itu yang datang, kurang lebih ya. Soalnya itu tuh ada pembagian kupon juga buat ngebagi-bagian hadiahnya, karena nobarnya nggak seru dong kalau nobar aja kan. Ada tambahan kayak pembagian hadiah. Nah, itu tuh kuponnya aja udah sampai 250-an, dan orangnya itu datang itu makin banyak di babak kedua. Memang luar biasa.
ya kurang lebih sih kayak 300-400 orang. Nah di situ nobar, kita nonton Persib. Sebenarnya sayang juga sih, kayak misalnya Persibnya pada saat itu tuh kesulitan lah cetak gol lawan Jepara. Padahal kita kan main di home, dan main di home itu kita baru 1 kali imbang musim ini sama Arema doang. Dan tadi Jepara juga bagus permainannya, dia bisa bikin imbang dari si Persib gitu. Itu kita deg-degannya sampai menit akhir, cuma ya akhirnya di peluit akhir itu menang, dan gitu kita euforia gila-gilaan. Itu kalau kalian lihat lah, saya di sini di video ini sampai kayak bobo smoke bomb gitu, karena emang secinta itu kita sama Persib, dan seseru itu menanti Persib gitu untuk back to back dia hat-trick juara. Jadi singkat aja lah pokoknya gitu. Nobar di tanggal 23 dan di tanggal 24-nya itu konvoy. Konvoy sendiri karena domisili saya di Majalengka, butuh waktu kan untuk sampai ke Bandung. Butuh waktu itu sekitar berapa jam ya? Kalau naik motor itu 1,5 jam, karena berangkatnya waktu itu tuh abis subuh jam setengah 6 itu berangkat, sampai sana itu jam 7-an. Dan itu udah penuh banget. Itu kan rute konvoynya itu dari Gedung Sate sampai Gedung Merdeka. Nah itu kita itu udah standby di Gedung Merdeka, karena startnya di Gedung Sate itu udah penuh banget orang, dan finishnya di Gedung Merdeka juga penuh orangnya gitu. Padahal kita tuh udah niatnya buat finish nungguin pemain masuk di Gedung Merdeka aja, tapi ternyata nggak sempet. Kita cuma sampai di jalan apa itu namanya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kalau nggak salah, di sebelum Gedung Merdeka, karena di situ udah kejebak macet duluan. Tapi ya menyesal juga enggak, karena apa sih yang didapat dari konvoy sebenarnya nggak ada, euforia aja gitu, euforia senang aja melampiaskan kemenangan bersama teman-teman yang juga supporter. Banyak sekali ketemu orang-orang baru kan di sana, banyak juga lihat antusiasme dari Bobotoh, sebutan fanbase kita kayak gini ya. Kemudian buat pemainnya sendiri, saya sendiri lihat cuma di ujung banget, jadi ini pemain terus saya itu di sini, jadi kayak ngeliat pemain itu cuma ya kecil gitu, nggak bisa ngedekat karena itu orang aja banyak banget men. Tapi ya sayang juga sih, banyak yang tidak kondusif. Oh ya, ini fun fact aja, ini video ini tuh di take seminggu setelah konvoy ya, awal bulan Juni, tapi nggak tahu lah nanti ini diuploadnya mah kapan, karena saya mager juga gitu sama banyak tugas perkuliahan. Tapi udahlah, nanti diupload gampang. Nah di konvoy yang di highlight nomor 1 sih kemacetan. Gila, itu kemacetan ramai banget. Itu saya berangkat sama Om, namanya Om Heri, namanya Om Kebo. Dia itu punya rumah juga kan di daerah Bandung, dan dia tuh hafal jalan-jalan tikus ya. Tapi ketika kita lewat jalan tikus di sana juga nggak bisa men, tetap di jalan tikus juga macet, nggak ada yang bisa, nggak ada rute yang aman buat naik mobil atau naik motor gitu ya. Apalagi mobil sih pasti kejebak banget. Tapi kalau naik motor tuh masih bisa kayak nyalip kan, kalau mobil itu udah bener-bener gak bisa. Dan kemacetannya itu sampai pulang itu saya jam 4 sore. Pulang itu saya jam 1 sore, jam 1 siang saya pulang. Tapi itu tuh udah macet, apalagi kan pulang itu lewat bypass dari arah Cimahi. Itu macetnya gila, karena di setiap perempatan lampu merah aja itu udah ada yang konvoy gitu. Jadi ya kita nggak bisa lewat karena ada yang konvoy juga kan. Dan yang yang keren dari culture sepak bola di situ tuh, orang-orang bawa bendera di mana-mana, itu crazy man, itu gila banget. Saya mau sharing aja, kalau misalnya menjadi pendukung sepak bola itu nggak ada salahnya. Menjadi fans dari klub manapun juga nggak ada salahnya, asal lo suka dari klub itu, melekat ke dalam diri lo sendiri, culture-nya melekat, antusiasmenya melekat, lo suka, why not gitu.
Yang penting ngedukung, jaga rivalitas, jaga sportivitas, sama jaga persahabatan aja. Ya, that's why lo harus cobain menjadi supporter dari tim-tim lokal yang ada di Indonesia. Udah sih, kayaknya gue gitu aja deh ya. Gak usah banyak-banyak, ini juga video no script. Jadi udah, gue mau sharing aja pengalaman ini. Siapa tahu bisa ditonton beberapa tahun kemudian, jadi why not? Oke, bye-bye. Ramai banget Bobotoh, meledak juara, mantap.